ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله وصحبه أهل الصدق والتقى أما بعد. Mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membuat kematian dan kehidupan. Allah yang akan menguji kita semua dengan kehidupan dan kematian itu, mana di antara kita yang memiliki amal terbaik. Kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita belum pernah meminta hidup. Orang hidup tidak bisa menciptakan kehidupan. Karena orang hidup, walaupun mereka tidak mau mati, tetap mereka akan merasakan yang namanya mati. Tidak ada orang yang hidup tidak mengalami kematian. Padahal mereka semuanya tidak ada yang ingin mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan agar orang-orang yang memiliki amal kebaikan dengan hidup dan kesehatannya, mereka akan terus bertambah-tambah kebaikannya. Sehingga ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa amal kebaikan yang akan menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan di akhirat nanti setelah ia mengalami kematian. Hadirin rahimakumullah, tugas kita yang hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang namanya makhluk yang bernyawa, makhluk yang bernapas, makhluk yang berdarah pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kami menguji kalian dengan perkara yang jelek dan juga perkara yang baik. Kita akan hanya mengira musibah itu adalah apabila ada bencana. Musibah itu apabila ada kebakaran. Musibah itu apabila ada tsunami. Musibah itu kalau ada gempa dan bencana alam. Padahal musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama. Hadirin rahimakumullah, musibah yang besar bagi umat ini adalah ketika kita tidak bisa melakukan amal kebaikan, ketika kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah yang Allah janjikan. Dengan perbuatan amal ibadah itu, Allah akan memberikan kehidupan, kebahagiaan yang tidak bisa kita raih di dalam kehidupan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, ketika kita tidak bisa meraih surga yang dijanjikan, misalkan dengan melaksanakan haji dan umrah, karena Nabi menyatakan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kemudian umat ini tidak bisa melaksanakan haji dan umrah yang tidak ada lain pahalanya kecuali surga, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Ketika umat ini tidak bisa melaksanakan ibadah yang dijanjikan dengan berbagai macam pahala kebaikan, seperti misalkan kita tidak lagi bisa melaksanakan menyolatkan mayat misalkan, kemudian kita tidak bisa menghantarkan jenazah misalkan, yang padahal kalau kita menyolatkan jenazah atau menghantarkannya, Nabi menyabdakannya kita akan mendapatkan qirat. Kita seolah-olah mensedekahkan emas sebesar gunung
Uhud kita tidak lagi bisa melaksanakannya karena alasan protokol kesehatan misalkan, maka ini musibah yang sesungguhnya. Karena umat ini atau kita sekarang ini tidak bisa meraih pahala besar gunung Uhud. Padahal siapa yang mampu, yang bisa mendapatkan emas sebesar gunung Uhud? Hadirin rahimakumullah. Ketika umat Islam tidak bisa meraih rumah dengan melaksanakan merapatkan barisan, Allah akan berikan rumah. Tapi karena alasan protokol kesehatan, kesempatan itu tidak lagi. Bagaimana kalau misalkan yang Nabi janjikan tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan manusia dari api neraka walaupun mereka sudah diwajibkan masuk neraka dengan doa dan atakahnya, misalkan orang yang wukuf di Arafah, mereka sekarang tidak lagi punya kesempatan. Bagaimana harus ini keluarga kita karena musibah pandemi ini kita meraih atau kita merasakan musibah agama. Maka hadirin rahimakumullah, yang sekarang dirasakan adalah kita tidak lagi merasa rugi dengan hilangnya pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan kita melaksanakan ibadah. Padahal kalau misalkan di zaman Nabi yang namanya para sahabat itu tidak lagi dianggap sebagai dan para sahabat lapar 3 hari 3 malam tidak mendapatkan dan tidak menemukan makanan dan minuman, sahabat tidak merasakan bahwa itu adalah musibah. Malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja kalian tahu apa yang akan diberikan dan dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan laparmu dan sakitmu, pasti kalian akan minta tambah sakitnya dan laparnya. Hadirin rahimakumullah. Tidak lagi sekarang ini ada rasa rugi kalau kita sekarang tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertemu kemudian kita bersalaman, janji Nabi menjanjikan kalau saja dua orang mukmin itu bertemu kemudian bersalaman akan gugur dosa-dosanya seperti rontok gugurnya daun-daun yang kekeringan. Sekarang kesempatan itu tidak ada lagi. Ini adalah musibah yang sesungguhnya. Musibah agama yang terjadi kepada umat ini. Hadirin rahimakumullah, jangan-jangan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyakit yang akan terjadi, yang akan dialami oleh umat ini, yang kemudian oleh Rasul disebut wahan. Yang sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Adalah hubud dunia wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan tidak mau mati, benci atas mati. Hadirin, jangan-jangan kalau menurut ilmu cocoklogi, wahnu itu Wuhan ini, hadirin. Jangan-jangan. Karena kata Nabi, nanti umat ini memang
akan mengalami seperti makanan yang direbutkan oleh orang-orang yang sangat lapar. Kita akan diacak-acak, dimakan dan disantap. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wa min qillatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah?" Apa kami ketika itu atau kita ketika itu minoritas? Rasul menyatakan, "Bal antum yaumaidin katsir." Kalian pada ketika itu adalah mayoritas, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tetapi kalian itu bagaikan gusa. Kalian itu adalah bagaikan buih lautan, buih banjir. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan mencabut daripada dada kalian mahabah, wibawa, kehebatan, sehingga musuh tidak lagi merasa takut. Kemudian wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan menimpakan kepada kalian itu yang disebut dengan wahan. Hadirin rahimakumullah, ini yang mungkin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kalian nanti akan mengikuti ajakan dan tradisi orang-orang umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Kalau saja mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Maka kami bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah itu al-Yahud wa Nasara? Qala, faman? Kata Nabi, siapa lagi? Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu, rintangan kita, khususnya dalam melaksanakan agama dan sunnah Rasul, makin hari pasti makin susah. Maka kata Nabi, kita kalau melaksanakan sunnah itu kal-qabidi alal jamar, seolah-olah kita menggenggam bara di tangan kita. Kalau kita lepaskan, agama akan mati. Kalau kita genggam dan kita laksanakan, kita pun akan merasakan panasnya. Maka al-mutamassik bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Maka kalau kita berpegang teguh terhadap sunnah ketika rusaknya umat ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala syahid. Terakhir, hadirin rahimakumullah, para nabi semuanya mendapatkan kemenangan, selamat dari segala macam ujian. Itu bukan karena banyaknya tentara, bukan karena lengkapnya senjata, bukan karena tingginya pengaruh pangkat jabatan, tetapi seluruh para nabi-nabi terdahulu yang kita tahu dalam surat Al-Anbiya, mereka mendapat kemenangan dan selamat dari segala musibah dan tantangan. Itu adalah dengan doa yang dipanjatkan. Misalkan wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Nabi Nuh dengan doanya bisa mengkaramkan dan bisa menghancurkan semua orang-orang kafir. Ingat, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi bukan dengan banyaknya senjata, bukan dengan banyaknya tentara. Demikian juga wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Demikian juga Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ditimpa penyakit yang tidak bisa diobati, tapi dengan doa dan munajatnya Nabi Ayub, anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin, Nabi Ayub pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastajabna lahu akashafna ma bihi min durrin, kemudian ditutup oleh
Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa dzikra lil abidin. Demikian juga wa Zannun, Nabi Zannun izhaba mughadiban. Nabi Zannun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munajatnya, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang dipanjatkan itu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Keselamatan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan malam, kegelapannya perut ikan, kegelapannya lautan, itu selamatnya dengan munajat, doa yang dipanjatkan, sehingga Allah pun akan menyelamatkan orang-orang mukmin yang bermunajat. Demikian juga Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Musa bisa mengalahkan musuh-musuhnya bukan karena dengan jumlah tentara yang banyak, bukan dengan senjata yang lengkap, tapi dengan kekuatan doa. Sekarang umat Islam sudah tidak percaya lagi dengan kekuatannya munajat, dengan kekuatannya berzikir. Maka oleh karena itu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berkah daripada ajakan seruan dakwah daripada Syekhuna, kita bisa bermunajat bersama. Mudah-mudahan munajat kita didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua seperti Allah memberikan pertolongannya kepada para nabi-nabi dan umat terdahulu dengan berkat doa dan munajatnya. Hadirin rahimakumullah, tinggal kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, beribadah, kita berdoa, jauhi maksiat, yakin seyakin-yakinnya Allah akan menolong kita dan akan menyelamatkan kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.